Shalom, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara senantiasa dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi malam hari ini dengan saat teduh dan doa sebelum tidur. Saat teduh malam hari ini berjudul Harga dari Ketidakjujuran. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam Perjanjian Baru kita menemukan orang yang mati disebabkan karena dosanya, yaitu Ananias dan Safira. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan menghukum mereka sedemikian hebatnya, padahal yang mereka berikan adalah hasil penjualan tanah mereka sendiri? Bukankah adanya niat memberi itu sudah cukup baik? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengetahui latar belakang kisah ini. Saat itu merupakan awal terbentuknya jemaat mula-mula. Jemaat itu baru mendapat kepenuhan Roh Kudus dan gaya hidup mereka menjadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Mereka beranggapan bahwa semua barang adalah milik bersama dan mereka hidup saling berbagi satu dengan yang lainnya. Ciri khas orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan pada saat itu adalah tidak mengedepankan harta sebagai prioritas di dalam kehidupannya. Namun tidak demikian dengan Ananias dan Safira. Rasa cinta akan uang telah membutakan mereka, membuat mereka memiliki rencana yang jahat, yaitu dengan berdusta. Dusta itu ditunjukkan dengan sikap yang berpura-pura telah memberikan semua hasil tanah mereka. Padahal kenyataannya sebagian dari hasil penjualan tanah itu mereka tahan. Jadi bukan karena jumlah uang yang mereka tahan, tetapi sikap kepura-puraan itulah yang membuat Tuhan menjadi murka. Rasul Petrus mengatakan bahwa selama tanah itu tidak dijual, itu tetap kepunyaan mereka. Dan setelah dijual, hasilnya pun tetap di dalam kuasa mereka. Artinya, jika mereka hanya memberi sebagian, sebenarnya juga tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ialah mereka menjual dan kemudian mengaku hasil penjualan itu diserahkan secara utuh. Secara tidak langsung, mereka telah mempermainkan Tuhan yang Maha Tahu. Dengan sikap ketidakjujuran mereka, sikap itu sangat ditentang Tuhan, sehingga ketika Rasul Petrus menegur, mereka langsung jatuh mati pada saat itu juga. Pada prinsipnya, dosa mengakibatkan hukuman. Pada umumnya di zaman Perjanjian Lama, hukumannya diterima seketika itu juga. Sedangkan di zaman Perjanjian Baru tidak demikian. Hanya saja kasus Ananias dan Safira itu memang masih dianggap pada zaman permulaan Perjanjian Baru yang merupakan masa peralihan dari zaman Perjanjian Lama ke zaman Perjanjian Baru, sehingga pengajarannya lebih keras dan hampir sama seperti di zaman Perjanjian Lama. Tujuannya adalah supaya sikap seperti itu tidak merambat kepada jemaat yang lain, melainkan bisa menjadi pelajaran supaya mereka menyadari begitu pentingnya nilai kejujuran di hadapan Tuhan dan harga dari ketidakjujuran. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin kita pernah bertindak tidak jujur di dalam kehidupan kita. Kita berpikir bahwa hal itu tidak diketahui oleh siapapun juga. Namun ingatlah, Tuhan tahu, sebab Dia Tuhan yang Maha Tahu. Kita harus sadar bahwa ketidakjujuran akan mendatangkan hukuman Tuhan dan merupakan salah satu penghalang bagi terkabulnya doa kita. Bahkan itu akan membawa kita pada hal yang sebenarnya tidak perlu untuk kita alami dalam hidup ini, mendatangkan masalah, mendatangkan pergumulan, dan lain sebagainya. Untuk itu kita harus terus menjaga hati kita, karena ketidakjujuran itu berasal dari hati yang tidak bersih. Seperti yang dikatakan oleh Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari jaga hati kita,
supaya hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan, agar kita memiliki sikap hidup yang tulus, yang lurus, tapi juga yang bersih dan jujur. Karena kita tahu hal itu sangat berkenan dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita belajar bahwa di balik kejujuran juga ada berkat yang Tuhan sediakan. Di balik kejujuran yang kita lakukan, ada juga promosi yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Mari belajarlah lakukan hal ini, karena itu merupakan hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Dalam semua aspek kehidupan kita, pada saat kita berada di dalam keluarga kita, pada saat kita berada di tempat kita bekerja, atau dimanapun saja kita berada, mari belajarlah untuk hidup benar dan hidup jujur di hadapan Tuhan. Karena kita tahu harga dari ketidakjujuran. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup ini. Malam hari ini pun kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan. Kalau mungkin selama ini dalam kehidupan kami, terkadang kami berlaku tidak jujur dalam hidup ini. Namun kami mau belajar, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami selalu menjaga kemurnian di dalam hati nurani kami, sehingga kami punya hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang lurus, yang benar dan berkenan kepada Tuhan, sehingga dengan demikian memancarkan kehidupan. Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini kami menyerahkan lagi hidup kami dalam tangan Tuhan. Kiranya penyertaan dan perlindungan-Mu terus Engkau nyatakan bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur lagi kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kejujuran itu gratis, sementara ketidakjujuran itu selalu akan menuntut bayaran. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai berjumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.